Tarararam. Film diawali di sebuah rumah di tepi danau di tengah hutan. Hidup sebuah keluarga bahagia di sana. Yah, inilah Dora and the Lost City of Gold. Selanjutnya itu Dora dan Diego sepupunya. Itu mama papa Dora dan sepupunya Diego. Diceritakan kepada Dora dan Diego sebuah kota bernama Parapata. Ada harta karun. Tapi, keluarga Dora bukan pemburu harta tetapi petualang. Papa Dora menjelaskan bahwa hal baru yang ditemukan oleh petualang itulah harta karunnya. Karena Diego telah usai liburannya, Diego harus kembali ke kota. Dora tetap tinggal. Akhirnya Dora dan Diego berpisah. 10 tahun berlalu. Sudah dikenalkan Dora dan monyetnya juga kan. Gimana Dora udah gede? Udah berisikan. Maksudnya udah besar. Oh iya, maksudnya Dora sudah mulai beranjak dewasa gitu. Hehehe. Kisah berlanjut. Dora menemukan sebuah goa bersama Beth. Goa asli maksudnya. Tapi goa dalam film juga sih. Gak tahu asli kagaknya. Kemudian Dora memasuki goa tersebut ditemani Beth. Masuk dia. Cukup menyeramkan. Dora melihat berbagai simbol Inka. Dan Dora melihat catatannya. Kemudian, Dora menemukan Parapata. Parapata. Just believe in yourself. Anything is possible. Pesannya percaya pada diri sendiri, semuanya itu mungkin. Dora melompat. Tapi tidak sampai. Hehehe. Tapi Dora baik-baik saja. Lalu Beth disuruh memanggil papa dan mamanya Dora untuk datang. Setelah itu Dora kembali ke rumah menunjukkan sebuah buku. Tapi diberitahukan papa mamanya bahwa patung itu ada petanya lagi. Dora pun terkejut kita menemukan Parapata. Tapi tunggu dulu. Dora curiga dengan foto papa dan mamanya yang tertempel di dinding. Ortunya tertangkap basah kalau mereka menandai di peta mereka. Dan akhirnya Dora tahu bahwa papa dan mamanya mengetahui di mana letak kota Parapata. Dan Dora meminta diajak berpetualang mencari kebenaran itu. Tetapi mamanya menolak karena Dora belum siap. Dan papanya juga menyampaikan Dora tidak tahu hutan. Kemudian, Dora diminta untuk belajar di kota. Akhirnya Dora dikirim ke kota untuk belajar supaya bertemu teman-teman sebayanya. Dora akan tinggal bersama keluarga di kota. Itu bersama keluarga Diego. Dora pernah bermain bersama Diego dahulu, pasti Diego juga senang. Sebelum berangkat Dora ingin membawa ular boa. Katanya sik untuk syalnya. Itulah Dora. Namun dilarang ortunya. Lalu Dora diajak duduk sebentar. Lalu dijelaskan sedikit bahaya di kota dan sedikit budaya kota. Dora dengan mupengnya mendengarkan. Dari muter-muter penjelasannya pada intinya atau maksud akhirnya adalah Dora diminta hati-hati di kota. Dan Dora pun berpamitan sama ortunya termasuk juga sama Beth. Beth dilarang dibawa dan ditinggalkan di hutan. Berangkat. Naik pesawat melewati Meksiko. Lalu sesampainya di Hollywood, Dora terkesan langsung menyapa orang-orang dan perkenalkan diri di bandara. Bahkan sebelum bertemu Diego di antara antrian tangga, Dora sempat menuruni tangga melalui tempat berpijak tangan di tangga. Surut nyut sampai di bawah. Dijemputlah Dora di bandara oleh keluarga Diego. Bersama Diego juga tentunya. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Mereka berpelukan. Seperti Teletubbies. Lalu mereka pulang ke rumah Diego. Sesampainya di rumah Diego, Dora akhirnya bertemu dengan neneknya juga setelah sekian lama. Berpelukan lagi Dora SM neneknya.
Ini berpelukan terus kayak Teletubbies Hoof. Lalu ditunjukkan kamar untuk Dora yang serba pink. Setelah diantar ke kamar, Dora tidak kerasan. Loncat dari jendela. Tidurlah dia di halaman rumah Diego. Keesokan paginya Dora bersama Diego pergi ke sekolah naik bis sekolah. Dan diberitahukan sedikit hal di sekolah oleh Diego. Saat diperiksa sebelum masuk ke sekolah. Ternyata Dora membawa perlengkapan survival. Ditambah bel berbunyi. Siswa banyak yang telat. Hehehe. Kemudian Dora juga bertemu dengan anak pintar di sekolah Dora, kita sebut saja Semi. Semi tidak menyukai keberadaan Dora di sekolahnya. Dan Dora pun dikasih cupcake oleh Semi lalu Dora pergi. Diceritakan oleh Diego kalau Semi murid berprestasi. Ikut atlet 3 bidang olahraga. Tapi sayang tidak disukai teman-temannya. Sepertinya sebagian besar memang gitu sih. Anak yang iri kepada temannya berprestasi. Tapi tidak berusaha meningkatkan kapasitas diri buat berprestasi. Tapi sudahlah, yang penting hore. Wallace. Selanjutnya Dora bertemu dengan anak bermain game. Disapalah dia tapi tidak mendengar memang karena memakai headset. Sebut saja Randy. Lalu Dora dilingkarilah bajunya yang bergambar galaksi Bima Sakti. Dan bel berbunyi, diberikannya kek Dora kepada Randy. Dan Dora diajak Diego masuk kelas oleh Diego. Dijelaskan jangan dekat-dekat Randy. Tuh sendiri kan dia sering dibully teman-temannya. Anak yang bermain game tersebut mendapat bully dari teman sekolahnya. Perundungan gak baik itu. Siapa tahu yang dirundung kelak akan dimuliakan oleh Tuhan. Rata-rata seperti itu. Di dalam kelas Bu Guru. Iya Bu Guru. Bu Guru menanyakan pertanyaan. Dora dan Semi angkat tangan. Tenggat. Ada yang angkat tangan selain Semi. Ditunjuk Dora dan Dora pun memperkenalkan diri bahwa dia dari hutan dan anak seorang profesor. Dan di dalam kelas yang biasa menjawab pertanyaan hanya satu murid pandai yaitu Semi. Tapi sekarang, Dora bisa menjawab pertanyaan guru. Dan hal itu tidak disukai oleh Semi karena dirinya merasa tersaingi. Sekarang ada Dora superstar baru. Diego tertunduk malu. Semi kesal dan jengkel. Lalu ditemuinya Dora yang sedang di kamar mandi dan Semi memberi peringatan kepada Dora. Sama saja nih bocah, pantas tidak disuka teman-temannya. Intinya semua ada hatersnya masing-masing. Kemudian, hari-hari Dora juga berkomunikasi dengan ibunya. Dora mengumpulkan koordinat titik lokasi orang tuanya untuk ditulis dalam peta Dora. Setelah beberapa waktu Dora hilang kontak dengan papa mamanya. Dora bingung. Saat ke sekolah, terlihat ada sebuah mobil mengintai Dora di sekolah. Sampai tiba di suatu acara winter dance. Dora dengan pakaian bintangnya menari dan mengajak Diego. Tetapi hal itu membuat Diego malu sehingga pergi keluar. Diego dan Dora berdebat. Diego menjelaskan ini bukan hutan tapi sekolah. Dora merasa ingin menjadi diri sendiri apa adanya. Dora dibilang aneh. Dora pun sedih dan pulang ke rumah. Pesannya yang bisa diambil, jadilah dirimu sendiri apa adanya. Sesampainya di rumah Dora bersembunyi di dalam lemari. Dora pun murung sedih. Dan dihampiri neneknya. Lalu nenek Dora menghibur Dora yang sedang bersedih. Tidak ada yang marah dengan Dora. Kita semua keluarga. Dipeluklah Dora oleh neneknya. Skin berpindah ke auditorium suatu museum sejarah kehidupan hewan-hewan dan fosil-fosil makhluk hidup serta benda bersejarah lainnya. Dibentuklah tim belajar 4 orang. Dan saat Dora melihat-lihat, kode supaya Dora dan kawan-kawan mengikuti. Ditunjukkan sebuah jalan ke sebuah ruang ke bawah tanah oleh salah satu penjaga museum. Ternyata sebuah ruangan penuh benda-benda fosil berharga. Dora pun ketahuan. Dan teman-temannya dicurigai pencuri. Lucunya orang tersebut sudah kenal Dora dan tahu Dora adalah seorang petualang. Tapi kemudian, Dora dan kawan-kawan diculik dan dimasukkan ke dalam kotak. Selanjutnya Dora dan kawan-kawan dibawa memakai pesawat untuk ke hutan. Tujuannya supaya dapat bertemu orang tuanya guna mencari kota Parapata.
Sesampainya di sebuah bandara bernama Richos Aeropuerto. Lalu kotak berisi Dora dan teman-temannya dibawa menggunakan truk. Di perjalanan, Dora membuka kotak dengan pisaunya dan menutup kembali. Tapi kemudian kotak Dora dibuka seorang yang mengaku teman ortunya bernama Alejandro. Tapi sebut saja Ale. Dia menyampaikan untuk menyelamatkan Dora dan kawan-kawan untuk dibawa ke ortunya. Lalu mereka pun kabur. Swiper, at the ready. Whatever happens, get that map. Swiper, yes, swipe. Gotcha. There you are, my little friend. No swiping! Are they following? Map Dora dicuri, Dora dikejar penculik dan pemburu harta karun. Dora dan kawan-kawan pun lolos dari pengejaran untuk sementara waktu. Kemudian Ale menunjukkan jurnal papanya. Dora pun membukanya. Ale menyampaikan jika dulu bekerja sama dengan papanya 2 tahun lalu untuk mencari Parapata tapi papanya berhenti. Dan sekarang tidak mengetahui keberadaan ortunya. Ale tidak tahu harus berbuat apa untuk menemukan ortunya. Tapi Dora pun semangat dan tahu harus bagaimana menemukan papanya. Di jalan Dora menemukan mobil papanya dan menemukan simbol keluargaannya. Karena tidak menemukan ortunya, Ale pun bilang sepertinya kita harus masuk hutan untuk mencarinya. Di perjalanan mereka menemui jimat-jimat peringatan untuk melindungi Parapata. Dora dan kawan-kawan menemukan simbol keluarganya lagi. Yah. Ternyata kem ortunya porak-poranda dan ortunya menghilang entah kemana. Tiba-tiba terdengar suara dan seperti ada yang mengawasi. Yah. Itu Bet datang. Monyet Dora. Ditanyakan kepada Bet bahwa Bet melihat orang tuanya. Dora pun melihat simbol keluarganya lagi. Dan Dora pun mengetahui kalau ortunya diculik dari simbol keluarganya tersebut. Dora dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan. Berhenti di tengah jalan, Semi ingin buang air. Hehehe. Saat buang air itu, kemudian, I have an idea. Seriously? It's time to dig the poo hole. Dig, dig, dig. Just grab a shovel, it's a piece. It's flying at us! Dig the poo hole, dig. Run! Look away! Look away! Hurry, no time! We saw nothing! Run for your life! We gotta go! Now follow me! This way! Not safe! Not safe! yah mereka jatuh ke jurang bersama. Jatuhnya berhenti di sebuah sungai kecil. Mereka semua selamat. Lalu, Semi marah-marah ingin pulang. Biasa anak kota. Karena sudah tidak betah. Hoof sepertinya dia capek dengan semuanya. Selanjutnya mereka istirahat sejenak. Dora dan Diego saling curhat. Ternyata Diego naksir Semi. Ihir icik iwir halah naksir aja malu. Kemudian Bet datang. Ganggu aja nih Hoof. Lalu di saat itu juga Diego melihat jejak serigala. Dan dikutilah jejak itu ternyata ke kem pemburu harta. Lalu Dora melihat jurnal ayahnya dan menuju Parapata. Di perjalanan mereka menginjak pasir hidup. Ale tersedot. Lainnya selamat. Tapi, ternyata untungnya di bawah pasir ada lubang keluarnya. Akhirnya Ale juga selamat. Dan mereka bertemu nenek penjaga hutan. Lalu mereka pun berbicara dengan nenek itu. Nenek itu memberitahu yang akan mengambil Parapata akan hancur. Nenek itu melarang untuk pergi melanjutkan mencari lokasi Parapata. Nenek itu menyarankan untuk pulang. Mereka berpamitan. Dora, Diego dan Ale lanjut mencari ortunya. Tapi Semi dan Randy memilih pulang di antar nenek itu.
Tapi di jalan Semi dan Randy menyadari jika nenek itu menipu. Sehingga Semi dan Randy lari kembali ikut perjalanan Dora. Dora melewati bunga seperti kantung semar dan mereka kena serbuk racunnya. Sehingga mereka pun berhalusinasi. Dora pun pingsan. Dora, Ali dan Diego ditolong Semi dan Randy yang kembali menyusulnya. What? What's happening? Sammy! Randy! What do we do? Petualangan dilanjutkan. Di tepi tebing, Dora dan kawan-kawan terperosok ke sebuah gua. Di atapnya ada gambar astronomi rasi bintang tidak beraturan. Lalu, dengan iseng dan polosnya Randy menarik sebuah pengait. Yah akhirnya keluar air dari dinding gua. Nah digoyang lagi pengaitnya. Sudah pasti air membanjiri gua itu. Dalam panik, dikira dapat menutup airnya malah tambah keluar air dari sisi lainnya. Ditariknya lagi pengait lain ternyata air keluar dari tempat lainnya. Tapi Diego berpikir pasti ada tempat pembuangan airnya. Menyelam sedikit dan Diego melihat dan menemukan sebuah pengait. Mereka sepakat mencoba bersama-sama membukanya namun cukup sulit dibuka. Keadaan mendesak. Mereka terjebak dan hampir tenggelam. Randy bisa tahan nafas 7 menit. Dan Randy turun sendiri. Dan kesempatan terakhir dan hanya Randy yang kembali menyelam sendiri mencoba membukanya. Tapi. Kemudian, ya sempat juga membuka pintu airnya. Mereka semua tersedot ke lubang itu. Lubang nikmat karena ada seluncurnya. Dikala masuk lubang pembuangan air itu. Dan akhirnya mereka terjun di sebuah ngarai kecil. Mereka selamat dan kebetulan juga disitulah mereka bertemu orang tua Dora. Yeay! Bravo team, this is Alpha Leader. You don't know him, do you? Yah. Tapi kedoknya Ale juga terbongkar pada saat itu juga. Ale lah pimpinan pemburu harta itu sebenarnya yang sudah merencanakan berteman dengan Dora sebelumnya. Mereka dijebak supaya menunjukkan letak para patah. Keluarga cerdas. Pilihan cerdas. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian, yah, mereka akhirnya menemukan para patah. Lanjut perjalanan mereka akan membuat camp dekat gerbang kota Parapata. Dalam perjalanan anak-anak lolos lari dibantu Bet. Lalu saat Dora terjatuh saat itulah pertama kalinya Dora mengetahui Bet bisa bicara. Not a kid. But you're not a grown-up either, Dora. You're a teenager. It's a super confusing time. But the fact is, you're right. You can't do it by yourself. Good news is you have friends now. And together, anything is possible. Hampir putus asa. Tapi mereka sepakat akan bersama mencari cara untuk menyelamatkan orang tuanya. Mereka tetap akan menyelamatkan orang tua Dora. Kemudian sempat bertemu pemburu harta dan sweeper. Tapi mereka dapat dilumpuhkan. Sampai juga mereka di sebuah pintu gerbang yang tertutup tumbuhan merambat. Mereka ragu dan takut jebakan yang sepertinya sudah terpasang jika mereka salah. Saat sinar matahari bersinar mereka pun melihat lantai. Dan bersinar lantainya memang. Ada 4 lantai yang masih tetap bersinar ketika cahaya bulan sudah tidak menerangi. Dan mereka menerjemahkan artinya. Artinya diperoleh dari cahaya yang bersinar di lantai. Ternyata artinya elang, rubah, jaguar dan monyet. Standby mereka di depan pengait masing-masing patung kemudian ditarik bersama-sama. Lalu mereka berhasil membuka pintu gerbang kota Parapata dan masuk. Dan banyak jebakan dan teka-teki sebelum masuk ke ruang utama. Yang pasti hampir membunuh mereka. Akhirnya mereka menemukan pintu gerbang teka-teki terakhir.
Dan di depan pintu sudah ada patung harta Parapata. Dan pasti ada teka-tekinya. Ale muncul dan mencoba membuka dengan memberi emas pada patung yang meminta sesuatu. Tapi, Ale terjebak hampir mati. Lalu datang nenek penjaga hutan dan kota Parapata. Ternyata, perlahan, nenek itu berubah menjadi seorang berpakaian ratu. Dan benar ratu itu adalah ratu kota Parapata. Dora dan semuanya dikira pencuri oleh sang ratu. Hampir Dora dan keluarga ditangkap juga. Tapi Dora lalu menjelaskan, Dora dan keluarganya bukan pencuri. Jika mereka adalah petualang bukan pemburu harta. Sedangkan pemburu harta adalah Ale dan kawan-kawan. Sehingga Ale dan kawan-kawan ditangkap. Dora diberikan kesempatan. Jika bukan pencuri, Dora diminta menunjukkan jalan yang tepat. Dora pun membuktikan bahwa mereka bukan pencari harta tetapi petualang. Dora lalu memberikan persembahan air untuk patung Parapata. Dan, kemudian, berhasil pintu terbuka. Yah, Dora berhasil. Dora dan keluarganya dibebaskan. Semua melongo. Ternyata ada patung kera besar yang terbuat dari emas. Wow! Huf beut pokoknya. Tiba-tiba terjadi gempa. Ternyata Sweeper mencuri patung emas penjaga pintu Parapata. Jika tidak dikembalikan semua akan hancur. Dora dan kawan-kawan pun mengejar Sweeper untuk mengembalikan patung emasnya. Dan di longsor tersebut juga terlihat patung emas yang lebih besar. Patung akhirnya dapat direbut kembali. Setelah dapat direbut, Dora segera berlari masuk kembali untuk mengembalikannya. Meskipun berbahaya itu adalah kesempatannya. Dora meletakkan patung itu kembali pada tempatnya. Dan, kemudian, gempa berhenti. Bangunan kembali seperti semula. Pintu menutup kembali dan ditumbuhi tumbuhan. Yah, muncul bunga juga. Semua berhasil. Lalu Dora dan kawan-kawan dan orang tuanya kembali. Sebelum balik Semi mencium Diego. Halah 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 halah. Ihir. Dora dan ortunya melongo. Mupeng banget lah ya. Akhirnya mereka berpacaran. Semua kembali ke rumah Dora berkumpul bersama keluarga. Termasuk beserta keluarganya Diego. Ada keluarga Semi. Ada juga keluarga Randy. Semua bercengkrama berkumpul bersama. Sementara itu di tepi danau, Dora berbicara dengan kedua orang tuanya. Hutan adalah tempat Dora. Berbanding terbalik di skin awal ortunya ingin Dora ke kota. Kali ini Dora diminta tinggal di rumah bersama orang tuanya. Tapi, kedepannya Dora berencana kembali ke sekolah. Ortunya sedih tapi juga bangga bercampur. Bagaimana ya kalau ibarat sedih bercampur bangga itu? Mungkin Tapi ya sudahlah. Hehehe. Lalu film pun berakhir. Ya mungkin mirip sebuah film yang bertajuk Treasure atau Harta Karun sih. Tapi beda.